Topik kita kali ini adalah persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Contoh, kembang sepatu bunga merah disilangkan dengan kembang sepatu bunga putih. Ya, sifat bedanya adalah warna bunganya. Nah, bagaimana proses persilangannya dan ciri-ciri persilangan monohibrid? Perhatikan ya. Persilangan monohibrid dominan penuh memiliki ciri-ciri yang pertama, persilangan dengan satu sifat beda. Yang kedua, sifat gen dominan akan menutupi penuh gen resesif. Yang ketiga, pada keturunan kedua atau F2, rasio genotipnya adalah 1:2:1 dan rasio fenotipnya adalah 3:1. Nah, berikut soalnya. Kembang sepatu bunga merah, ya bunga merah, disilangkan dengan bunga putih. Keturunan pertama, semua bunga warna merah. Kemudian F1 dibiarkan menyembuk sendiri. Buatlah bagan persilangan dan tentukan rasio fenotip dan genotipnya. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa bunga warna merah adalah dominan. Dari mana? Karena keturunan pertama semua bunga warna merah. Nah, sekarang kita langsung bahas ke persilangannya. Sekarang kita akan bahas tentang persilangannya. Nah, tadi induknya adalah bunga merah dengan bunga putih. Ya, kita pertama buat parentalnya dulu atau P1 ya. Nah, kemudian kita tentukan susunan genotipnya. Di sini merah, M besar, putih M kecil. Kenapa? M besar. Kenapa M kecil? Karena merah tadi adalah sifat dominan. Maka hurufnya yang kita buat susunan genotipnya adalah huruf M besar karena merah tadi dominan. Karena putih resesif, kita buat susunan genotipnya M kecil. Bisa ya? Nah, kemudian kita tentukan gametnya. Atau kita buat simbol G. M besar karena dia homozigot, maka gametnya cukup M saja. 1 ya. Kemudian gametnya M kecil juga M kecil saja 1 ya. Nah, kemudian mendapatkan filialnya bagaimana? Kita gabungkan gamet M besar dengan gamet M kecil ya, maka dapatlah filialnya atau F1-nya yaitu M besar M kecil. Maka fenotipnya ini adalah merah heterozigot. Nah, kemudian di soal tadi dikatakan F1 dibiarkan menyerbuk sendiri. Artinya F1 ini disilangkan dengan F1 ini juga. Maka kita tentukan parental keduanya yaitu F1 tadi. Nah, maka M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, ini kan heterozigot. Bagaimana susunan genotip susunan gametnya? Kita lihat. Ya, susunan gametnya tentunya kalau dia adalah heterozigot maka kita pakai dua-duanya. Susunan genotipnya ini kita pakai dua-duanya ya. M besar M kecil, M besar M kecil. Ya, gamet dari M besar M kecil ini M besar M kecil, ini juga M besar M kecil. Nah, maka kita tentukan filialnya. Nah, dapatlah dia 4 filialnya ya. Ini dari mana? M besar. Inilah dia ya. M besar M kecil, inilah dia. M kecil M besar, inilah dia ya. Kita buat M besar M kecil ya, tetap ini duluan ya, tetap M besar duluan ya. Kemudian ini M kecil. Nih dia. Jadi anaknya ada 4, filialnya atau F2-nya ada 4. Maka rasio genotip F2-nya adalah 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil.
Bisa ya sampai di situ ya. Nah, kemudian rasio fenotipnya M besar ini adalah merah. M besar M kecil adalah merah. M kecil tadi adalah putih. Maka rasio fenotipnya adalah 3 merah, 1 putih. Nah, jadi inilah penyelesaian dari soal yang tadi. Maka pas ya dengan ciri-ciri dari persilangan monohibrid dominan penuh, di mana rasio genotipnya untuk F2 adalah 1:2:1 dan rasio fenotipnya 3:1. Nah, sekarang di sini ada soal latihan. Coba anak-anak semua kerjakan di rumah ya. Soalnya tanaman ertis biji bulat disilangkan dengan biji kisut. Nah, kira-kira apa kita buat susunan genotipnya? B atau K? Ayo. Biji bulat dengan biji kisut itu tadi parentalnya. Keturunan pertama F1 semua biji bulat. Ya. Nah, jadi dari yang di soal itu keturunan pertama F1 semua biji bulat. Nah, itu sudah menandakan bahwa bulat adalah dominan. Maka susunan genotipnya kamu buat adalah huruf B besar untuk bulat, dan untuk kisut adalah B kecil.